Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di dalam channel Islam Post. Dalam kajian kali ini kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Idris dan menyifatinya dengan kenabian dan kebenaran. Idris dimaksud tidak lain adalah Khanun. Ia satu garis nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ahli masalah kenasaban. Nabi Idris alaihissalam adalah anak Adam yang pertama kali diberi hak kenabian setelah Adam dan Syed alaihissalam. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris merupakan orang yang pertama kali menulis dengan pena. Ia sempat hidup bersama bapaknya Adam selama 380 tahun. Sekelompok orang mengatakan Idris adalah yang diisyaratkan di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Maka beliau menjawab, Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Barang siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Para ahli tafsir dan hukum banyak yang menganggap bahwa Idris adalah orang pertama kali yang berbicara mengenai tafsir dan hukum serta memberikan gelar kepadanya dengan sebutan Harmasul Haramisah, yang artinya singa dari segala singa-singa. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, apakah makna firman Allah kepada Idris? Wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Idris. Firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak cucu Adam, mungkin yang hidup sezaman dengannya, dan aku lebih menyukai ditambahnya amal. Kemudian seorang teman dari kalangan malaikat mendatanginya seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Kemudian ia berbicara kepada malaikat maut sehingga bertambah amalnya. Selanjutnya malaikat itu membawanya di antara kedua sayapnya, naik ke langit bersama dengannya. Sesampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Lalu malaikat tersebut memberitahukan kepada malaikat maut apa yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, di mana Idris? Ia menjawab, di belakang punggungku. Kemudian malaikat maut berkata, sesungguhnya sangat menakjubkan. Aku diutus dan dikatakan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Maka aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabutnya sedangkan aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi? Maka malaikat maut mencabut nyawanya Idris di langit keempat. Demikianlah itu makna firman Allah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan suatu hadis yang menafsirkan ayat di atas. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat, tanyakan kepada malaikat maut berapa yang tersisa daripada umurnya. Malaikat maut menjawab, aku tidak tahu sehingga aku melihat buku catatan. Lalu malaikat maut melihatnya. Setelah itu ia berkata, engkau tadi menanyakan kepadaku tentang seseorang berapa yang tersisa dari umurnya. Sesungguhnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata. Malaikat tersebut lalu melihat ke bawah sayapnya, yaitu ke Idris,
ternyata Idris telah dicabut nyawanya, sedangkan malaikat tidak menyadarinya. Yang demikian itu termasuk kisah Israiliyat yang sebahagian ceritanya diingkari oleh banyak orang. Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid mengenai firman Allah Azza wa Jalla, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ia mengatakan Idris diangkat dalam keadaan belum mati, dalam artian masih hidup, sebagaimana halnya dengan Isa. Namun jika yang dimaksud bahwa Idris masih tetap hidup sampai sekarang, maka dalam hal ini terdapat beberapa pandangan. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa Idris itu masih dalam keadaan hidup ketika diangkat ke langit, kemudian dicabut nyawanya di langit tersebut, maka yang terakhir ini tidak terjadi bertentangan dengan hadis dari Ka'ab al-Ahbar, sebagaimana yang telah kita bahas di atas tadi. Ikhwan yang mulia, ada pula orang yang mengatakan bahwa Idris ini bukan keturunan daripada Nabi Adam yang hidup sebelum Nabi Nuh, akan tetapi ia hidup pada masa Bani Israel. Diceritakan ketika Rasulullah SAW melakukan Isra' Mi'raj, beliau berjumpa dengan Idris. Nabi Idris mengucapkan kepada beliau, "Selamat datang kepada saudaraku yang salih dan Nabi yang salih." Dan ia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim. Adam dan Ibrahim mengatakan, "Selamat datang seorang Nabi yang salih dan putra yang salih." Mereka berpendapat, seandainya beliau masih satu garis nasab dengan Idris, niscaya ia akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim pada Rasulullah. Yang demikian ini bukan berarti menunjukkan dan bukan pula suatu kepastian. Bisa jadi perawinya tidak cukup memiliki hafalan yang kuat, atau bisa jadi bentuk ketawaduan.